Apa kabarnya? Luar biasa pasti. Puji Tuhan, luar biasa karena kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Mas WBI kita. Wanita Betel Indonesia, sambutlah tugas mulia. Marilah bersatu cita membela panji salibnya. Pertahankan satu cita, bekerja berkarya nyata. Wanita BT Indonesia, bangkitlah, bangkitlah bersama. WBI, wow, wanita pembuat sejarah. Yes, yes, yes. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Seperti biasa kita mau doa dulu ya, Bu. Ya. Sebelum kita mulai. Yuk kita mau satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat siang menjelang sore hari ini, di mana kembali kami Tuhan boleh berada di tempat ini untuk kami boleh memuji, memuliakan, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami. Kami berdoa untuk teman-teman WBI kami Tuhan yang berada di rumah. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, waktu, ataupun keadaan apapun. Kami mau tetap bersekutu di dalam Tuhan. Kami mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami mau terus mendengar suara Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hari-hari ini bukan semakin baik Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan mencekam setiap orang, tetapi setiap orang yang mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, kami ada ketenangan. Sebab itu kami perlu Tuhan untuk berbicara untuk setiap kami para wanita-wanita Allah di WB ini. Terima kasih Tuhan, pimpin terus Tuhan sepanjang ibadah kami siang hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang beribadah, bahkan kami yang menyaksikannya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kita sama-sama yang diberkati, katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Ya Yesus baik, Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Dia baik buat saya. Buat
dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, sampai ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. I worship you, I worship you, Jesus, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Sembah Dia. I worship you, Jesus. I worship you, Hallelujah. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love you. I love to worship you. Sembah, sembah. Ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku. Segenap hatiku dan kekuatanku. Lagi katakan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Sing, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Once again, sing, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord our God.
saja. Mari kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Ayo sama-sama kita bersuka cita. Yes. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Yuk sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Aku mau nyanyi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Yes. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ber-WBI sampai Tuhan datang. Jangan bolos. Ber-WBI sampai Tuhan datang. Iya betul. Ber-WBI, WBI, haleluya. Ber-WBI sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Ya. Coba kesaksiannya Bu Rika selama di rumah ngapain aja di Bu Rika di rumah terus ya. Iya. Ya, Tuhan Yesus itu baik buat saya dan keluarga saya ya Bu. Jadi saya kita kan sekarang lagi gempar-gemparnya dengan COVID-19 ya Bu ya. Corona ya saudara-saudara. Nah di sini saya melihat, kalau saya lihat keluar itu bukan orang-orang bukan semakin baik, justru di saat kita itu baca-baca WhatsApp, kita nonton berita atau kita buka-buka YouTube, itu banyak sekali justru berita-berita yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, yang justru yang membuat iman kita itu bukan semakin kuat, malah semakin kita jadi ketakutan Bu. Kadang kita nggak sadar sebenarnya itu bukan maunya Tuhan.
Saya percaya COVID ini memang Tuhan izinkan, tapi bukan berarti kita manusia itu fokusnya sama COVID itu. Seperti betul. slogan kita ya Bu, slogan kita kan jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada orangnya, tapi fokus pada respon. Nah hari ini kalau saya bisa melihat, yuk kita responnya itu justru kita fokusnya sama Tuhan. Saya percaya saat kita fokus sama Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan itu. Makanya janji Mazmur 91 itu ternyata itu dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kota bentengku. Jadi intinya itu ternyata hanya datang sama Tuhan aja, hanya berlindung sama Tuhan saja, kita akan tenang, ada perlindungan gitu. Jadi kalau saya lihat Bu sekarang di daerah rumah saya itu sepinya minta ampun Bu. Iya, sampai-sampai ibu-ibunya itu nggak ke pasar Bu. Kalau saya sih cuek aja Bu, karena saya percaya orang mati kita, hidup kita itu kan yang tentukan Tuhan, bukan COVID itu, bukan corona itu ya kan. Jadi ya kita tetap berhikmat, tetap datang aja sama Tuhan deh. Pokoknya banyak mendengar firman Tuhan itu aja Bu. Bisa kita nggak khawatir, nggak takut ya, karena makin banyak dengar berita begitu, buat kita makin cemas. Tapi bukan itu janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ketenangan yang Tuhan berikan sama kita. Jadi kuncinya ya begitu tadi, kita banyak dekat sama Tuhan, banyak baca firman, kita lihat kebesaran Tuhan, masalah jadi kecil ya kan. Sebetulnya kan COVID itu kecil banget ya kan, virus yang sangat amat kecil tapi bisa menggemparkan seluruh dunia. Ada Bu, saya jadi nggak sabar nih mau cepet-cepet dengar firman-Nya. Yuk kita masuk dalam doa dulu deh. Ya Ibu langsung berdoa aja dulu deh. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan siapkan untuk kami terima, khususnya para wanita-wanita Allah yang dahsyat luar biasa. Mari berbicara atas kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua ya teman-teman dari Ibu Ripka ya. Hari ini kita mau bahas di Filipi 4. Dan ini yang Tuhan mau di tengah keadaan yang sangat menggemparkan, tetapi kita perlu tetap berpegang kepada apa kata Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 dan 5. Dikatakan Filipi 4 ayat 4 dan 5. Ya silakan buka dulu, sama-sama kita akan baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini banget yang harus kita miliki di ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amen. Jadi kita harus punya damai sejahtera yang daripada Tuhan dikala ada begitu banyak orang gak punya damai hari-hari ini. Mereka dicekam kekhawatiran, dicekam ketakutan, tapi kita punya rumus yang Tuhan bilang, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang COVID yang menyerang, yang membuat begitu banyak orang yang sudah meninggal dunia ya. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa yang sampai membuat katanya Jakarta akan di lockdown, katanya Tegal juga udah di lockdown, katanya anak-anak juga diperpanjang untuk sekolah di rumah, dan ada banyak orang yang bekerja di rumah. Hal seperti ini yang membuat tempat tamasya juga tutup ya, juga membuat orang jualan juga banyak yang tutup ya, seperti itu ya. Hal demikian itu dikatakan jangan kita khawatir tentang itu. Kenapa? Karena dikatakan yang Tuhan mau nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, menurut Ripka, doa dan permohonan dan ucapan syukur ini seperti apa nih Bu Ripka? Kalau menurut saya Bu, doa dengan permohonan sambil mengucap syukur ya, yaitu artinya kita tetap mengucap syukur sekalipun keadaan ini tidak sesuai dengan keinginan kita Bu, sekalipun keadaan itu menakutkan ya seperti ini, tapi kita selalu melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya ini semua terjadi supaya anak-anak Tuhan, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka berbalik.
kepada Tuhan. Itu Iya Bu. betul ya. Jadi karena mereka melihat hidup kita orang percaya beda dengan mereka. Mereka khawatir, mereka takut, tapi kita tetap tenang ya. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi dikatakan naikkanlah dalam segala hal, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Artinya gini, waktu kita ngalamin mungkin kita dengar COVID di mana-mana, doa permohonan kita apa? Kita katakan, Tuhan, aku mengucap syukur atas setiap kejadian melalui COVID ini. Aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Aku Amin. percaya Tuhan punya tujuan yang indah untuk menjangkau banyak jiwa di benua yang terbesar terakhir. Artinya gini, ada doa ucapan syukur. Artinya kita percaya penuh sama Tuhan. Tidak pernah Tuhan merencanakan kecelakaan buat Amin. kita, ya Iya. kan? Tuhan punya rencana adalah kebaikan dan damai sejahtera Amin. yang Tuhan berikan buat kita serta hari depan yang penuh harapan. Yeremia 11:1-9 ya Bu Ya, ya. Yeremia 11 ayat 29. Iya. Yeremia 29 ayat 11. Iya, Yeremia Ya. 29 ayat Nah, 11. maka Tuhan bilang karena kita bisa mengucap syukur, maka kita bisa bersuka cita. Iya. Kalau kita nggak bisa mengucap syukur, nggak akan ada sukacita, ya kan? Makanya di ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kekuatan bersuka cita. Gimana kita bersuka cita di tengah keadaannya seperti ini? Ya mungkin ya kerja di rumah kan, anak-anak di rumah tahu sendiri ya, pengeluaran tambah banyak ya Bu Rika. Iya Bu. Masak sekarang saya bisa 4 kali. Oh gitu ya. Pagi, siang, snack, sore malam kali. Nah, pengeluaran Iya. makin bertambah, Betul. ya kan? Ya, jadi lihat sebetulnya keadaan di depan ini nggak jadi lebih baik dengan keadaan begini, apalagi berbicara tentang ekonomi global ya. Jadi bagaimana ancaman terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia, itu nggak jadi semakin baik. Dolar udah makin meningkat, jadi hampir 17.000. Jadi kita lihat di sini keadaan ekonomi nggak semakin baik. Tapi apa kita perlu khawatir? Kata Tuhan, jangan, bersukacita senantiasa. Dalam keadaan seperti ini bersukacita. Sekali lagi, bahkan Tuhan katakan 2 kali. Dikatakan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Artinya ini penting banget untuk kita lakukan, Bu Ibu. Ya, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Bersukacita ya karena kita percaya ada satu janji yang Tuhan berikan buat kita, yaitu hari depan kita yang penuh harapan. Amin. Ini memang harus dilewati keadaan ini. Gak bisa, ibaratnya saudara baca Alkitab dari Kejadian di awal langsung lompat ke Wahyu. Saudara nggak akan tahu cerita di dalamnya janji-janji Tuhan kalau saudara nggak membaca dari awal sampai akhir, ya kan? Jadi makanya yang diperlukan adalah ya ikutin aja jalurnya. Hari ini Tuhan izinkan COVID, ya udah kita berdoa di rumah, kita tetap dekat sama Tuhan, kita tetap baca Alkitab, kita tetap lakukan kebaikan. Kan dikatakan ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya percaya. Tiba-tiba saya agak merinding ya mendengar ada hamba Tuhan gembala sidang di mana itu meninggal, gembala sidang di sana meninggal. Saya bilang, waduh, jangan-jangan ini benar-benar hampir waktunya semakin dekat dengan rapture ya. Ini pengangkatan pribadi-pribadi seperti Henok diangkat, seperti siapa lagi, Elia diangkat, seperti Yesus diangkat, ya kan. Lalu berikutnya tinggal nunggu pengangkatan semua orang percaya ya. Tapi Bu, ngomong-ngomong, kan sekarang kita mendengar banyak hamba-hamba Tuhan yang ternyata meninggalnya karena corona. Ya sebenarnya kita itu ada juga orang yang berpikiran negatif loh Bu. Loh, kok udah di dalam hadirat Tuhan, apa dia buka celah? Kalau menurut Ibu sendiri gimana itu? Iya, sempet sih saya begini berpikir ya, makanya kita waktu itu masih adakan ibadah ya di kala ada banyak gereja tutup ya. Saya cuma berpikir gini, masa sih datang sama Tuhan keadaan kita makin buruk? Nggak mungkin sih kita datang sama Tuhan, Tuhan datang dengan tangan hampa. Nggak mungkin kita datang, kita malah kena sakit. Justru yang saya percaya, orang yang datang kepada Tuhan, yang datang sakit malah sembuh. Amin. Bukannya datang malah sakit. Tapi dengan kematian beberapa hamba Tuhan ini buat mata saya terbuka ya. Ternyata kata Allah nilainya jauh lebih penting daripada artinya daripada kita bersandar dengan pikiran kita sendiri ya. Ternyata pemerintah pun kita kudu taat ya, karena ada beberapa hal yang saya juga akhirnya renungkan. Waktu bangsa Israel disuruh masuk dalam rumah dan beri tanda di pintu ya, di pintu, dan waktu itu dikatakan malaikat maut ya itu melewati rumah-rumah pada orang-orang Israel yang ada tanda darah anak domba di pintunya, dan yang terjadi adalah anak-anak suruh Mesir mati. Nah di situ mereka suruh di dalam rumah.
ya. Terus Nabi Nuh juga begitu, bersama dengan istri anak mantunya suruh masuk di dalam bahtera ya. Jadi artinya kadang-kadang ada situasi-situasi memang Tuhan suruh kita seperti itu, ya udah ikutin aja lah, saya pikir juga ya. Jadi buat bapak-bapak, buat ibu-ibu yang bekerja juga. Jadi inilah kesempatan kita di rumah ya Bu. Kita bisa kumpul bersama-sama. Ya enggak Bu? Benar juga. Betul, iya. Jadi buat saya gini Bu, kalau kematian hamba Tuhan kemarin, saya ini berpikir satu begini. Ternyata jerila mereka ya sudah selesai. Sudah selesai pekerjaan mereka di bumi ini. Wahyu 14 ayat 13 bilang begini, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan saat ini. Jadi artinya saya pelajari juga begini, ternyata bukan mati cara mati mereka yang menyelamatkan mereka. Para rasul matinya gimana? Ada yang kepalanya dibawa, para martir matinya gimana? Ada yang ditarik kuda hidup-hidup. Nah, jadi artinya bukan bicara cara matinya, tapi bicara apa yang sudah mereka lakukan di muka bumi selagi kesempatan Tuhan beri. Jadi saya percaya mereka sudah menyelesaikan tugasnya ya, dan mereka disebut orang yang berbahagia, ya berbahagia karena jadi lelah mereka mengikuti. Tinggal kita ini yang masih hidup harus berjuang ya. Saya cuma mengambil positif bahwa wah waktunya udah makin singkat nih rasanya. Kok banyak pemimpin-pemimpin agama ya, pemimpin besar agama yang ada dipanggil Tuhan ya beberapa waktu ini gitu ya. Nah makanya saya bilang wah saya harus justru memotivasi saya untuk lebih mendekat sama Tuhan supaya pada hari itu adalah hari keberuntungan buat kita ya kan. Hari kematian adalah hari keberuntungan. Kenapa? Karena kita sudah maksimal di dalam Tuhan. Nah jadi dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Udah itu aja yang harus kita lakukan hari-hari ini buat kebaikan. Anak-anak saya juga senang gitu kan, selama ini minta mamanya, mama pergi nggak hari ini, mama di rumah nggak, kayaknya pengen banget saya di rumah hari ini. Puas-puas deh sampai saya tahu nggak Bu Rika itu senam-senaman sama anak-anak cewek. Udah dong ya, saya bilang wah abis apa ya, ngapain di rumah? Aku banyak di rumah, jadi anggaplah ini kesempatan untuk lebih dekat lagi sama anak ya Bu. Benar. Dan juga ternyata saya bilang wah ternyata Tuhan emang rencananya luar biasa ya. Hari-hari ini Tuhan mau pakai media teknologi yang untuk membuat kita, mempersatukan kita dari berbagai belahan bumi. Artinya gini, saya melihat gitu ya, teman-teman yang dulu aduh dipisahkan oleh jarak, sekarang dengan di rumah kita pakai teknologi WA, Instagram, lewat Zoom call ya. Di situ bisa berjumpa di dalam kesatuan roh untuk kita membahas firman Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi, dia tidak terbatas ruang waktu. Nah ini situasi dia benar-benar ya. Ini namanya media teknologi yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi memang masalahnya ada banyak juga yang menggunakan media teknologi untuk hal yang negatif, tetapi di tangan siapa itu ada. Jadi kalau di tangan kita anak-anak Tuhan, maka itu menjadi media teknologi bisa menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Nah saya percaya tujuannya itu tuh Bu Rika, yang dikatakan engkau akan menjadi saksiku bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi melalui teknologi ya. Nah, jadi kembali dikatakan tetaplah semua kita ya para wanita-wanita Tuhan yang mendengar acara kita ini ya, dari Bu Rika dan saya, mari kita tetap bersukacita di kondisi yang sangat sebetulnya nggak bisa buat kita sukacita ya, tapi sukacita lah karena kita percaya ada satu janji Tuhan, ada perlindungan, ada penyertaan, ada pemeliharaan, ada penjagaan buat kita semuanya. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini aja, lakukan kebaikan, lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Dan puji Tuhan rasanya kita bersyukur untuk para wanita ya. Dengan kondisi di rumah, mulut kita agak direm ya. Biasanya kalau kumpul ketemu mama sama emak-emak, biasanya gitu deh tuh. Ada aja tuh ya kepancing-kepancing ya untuk kita ngomong-ngomong yang agak mencang-mencong gitu kan. Tetapi dengan kita di rumah seperti ini, kita paling tidak mulut kita agak dijaga ya. Untuk kita ngegosip, ngomongin orang. Jadi ini puasa ya, puasa mulut kita. Jadi ini benar-benar tahun tahun dimana Tuhan mau jaga mulut kita melalui kondisi ini. Biarlah melatih kita para wanita-wanita Allah untuk menjaga perkataan kita, sehingga pada saat nanti kita kembali boleh ke alam nyata ya, alam nyata boleh kembali berjumpa dan bertemu kembali dalam persekutuan dan ibadah kembali normal ya. Kita sudah bisa terbiasa menjaga perkataan kita. Amin Ya.
Cuma masalah gini nih, kalau kita sibuk kita bisa jaga mulut kita untuk makan-makan macam-macam. Masa kalau di rumah ini negatifnya nih buat saya khususnya sih gitu kan. Itu juga menahan diri Bu, namanya Belajar Bu, juga penguasaan ya. diri ya Bu. Masalahnya anak mama bikin ini ya mau nggak mau nyoba ini Cim. Gak makan nasi kan makan nasi lagi Bu Ripka. Aduh saya capek takut sama timbangan hari-hari ini. Ya ibu-ibu, mari kita belajar tetap bersuka cita senantiasa dalam segala hal, dan hari ini harus kita lakukan kebaikan. Ya, ada kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mari berbuat kebaikan. Saya sangat diberkati dengan satu cerita. Ada seorang yang punya rumah makan. Tiba-tiba ada seorang tukang Gojek atau Grab ya, saya nggak tahu. Dia datang, dia mau pesan makanan untuk pesanan yang diminta orang untuk mengirim gitu kan. Jadi ada GoFood lah istilahnya ya, tapi ternyata udah tutup gitu. Dia sedih banget, tapi karena ibu yang punya rumah makan ini kasihan banget sih, nggak tega gitu ya. Ayo deh tunggu ya, saya siapin lagi semuanya tuh untuk masak. Dia bilang, ini pesanan saya pertama kali katanya gitu. Sambil dia nyiapin makanan, dikasihlah minum teh manis anget. Bapak itu matanya berkaca-kaca, terharu, terima kasih ya. Nah ditambah lagi dikasih makanan nih, bapak sambil nunggu makan. Tambah dia berkaca-kaca, dia sangat bersyukur. Jadi ibu yang punya rumah makan ini bilang, ya kita kayaknya perlu juga berbagi kasih ya dengan mereka ya. Juga kita artinya ternyata mereka juga mengalami kesulitan di masa seperti ini, dimana dikatakan mau tidak mau hari-hari ini banyak orang nggak keluar, jadi mereka kosong gitu kan. Kiriman makanan juga orang pada takut juga makan di luar, masak sendiri, jadi agak sulitan juga ekonomi buat mereka. Jadi artinya itu pun salah satu bagian berbuat kebaikan ya. Jadi mari kita melakukan pekerjaan baik, dan biarlah dikatakan kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini harus kita lakukan. Amin ya Bu Ripka ya. Nah itu, jadi kalau kita lakukan ini saya percaya nggak ada yang bete di rumah ya. Tapi mari kita tetap berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ibadah-ibadah kita juga tidak akan dikurangi, tetap ada seperti biasa. Saudara ikuti, dan inilah yang dikatakan yang Tuhan bilang pertama kali sama saya di awal tahun, jangan pernah paksa orang datang sama aku, kata Tuhan. Biar mereka datang dengan lapar dan haus. Ini kesempatan menunjukkan bahwa kita ini lapar dan haus. Ya, karena kita tidak, artinya kita tidak dipaksa lagi hari ini, tapi punya kesadaran. Nah, ya itu dia. Sebenarnya kita ini Kesadaran. memang perlu Tuhan. Betul. Apalagi sekarang situasi yang di luar sana yang menakutkan, mengkhawatirkan. Iya, Ya kan? ya betul. Sekarang kan orang nggak bisa lihat nih saya datang apa enggak. Iya. Kita nggak tahu. Tapi yang tahu cuma saya dan Iya. Tuhan. Apakah kita datang atau tidak? Gereja tetap memfasilitasi kita dalam ibadah-ibadah yang Amin. ada. Puji Tuhan, ya. Tapi datang atau tidak itu keputusan Iya. semua kita ibu-ibu yang ada di yang mendengar acara ini. Mari kita datanglah dengan kerinduan. Saya Amin, percaya amin. Tuhan memperhitungkannya ya. Iya. Puji Tuhan. Karena semua itu digoncang ya Bu. Iya, Pak. Iya. Semuanya digoncang. Iman kita digoncang. Keuangan kita juga digoncang ya Bu. Betul. Damai sejahtera kita juga digoncang karena COVID ini. Benar gak Bu? Ya. Ya kan? Makanya rugi banget, salah banget kalau kita itu nggak datang sama Tuhan. Betul banget. Ya kan? Ya. Karena kita tahu saat kita datang sama Tuhan udah pasti hati kita tenang, damai sejahtera, Ya. walaupun keuangan tidak banyak ya Bu ya. Iya, tapi tetap bersuka. 5 roti 2 ekor ikan. Amin. Itulah Jadi dasarnya bukan Tuhan karena kita berapa ya, Bu. banyak yang ada pada kita, Yes. tapi lihatlah pemeliharaan Tuhan luar biasa Amin, ya. amin, Ya, amin. maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, kuncinya adalah mari tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Kenapa ucap syukur? Karena kita percaya Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Amin, Tuhan. amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita tutup dulu dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima. Biarlah setiap para wanita Allah hari ini berubah dan pola pikir cara pandang kami untuk kami tetap mencari Tuhan di kondisi apapun. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran hidup kami. Dan kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami dan tidak pernah Tuhan merencanakan kecelakaan, tapi hari depannya penuh harapan. Terpuji nama Tuhan, kami mau bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Kita sama-sama berdoa syafaat ya ibu-ibu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kekuatan, memberikan kami motivasi yang baru untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa mengucap syukur sekalipun situasi
tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami percaya hanya di dalam Tuhan ada pengharapan itu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, berkati hamba-Mu Ibu Lydia Tuhan, di dalam pelayanannya tambah-tambahkan terus hikmat-Mu, karunia-Mu Tuhan, bahkan memberkati kesehatannya, memberkati suami dan anak-anaknya, memberkati seluruh kehidupannya Tuhan, dan biar setiap pelayanannya Tuhan memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Perlebar perluas wilayah pelayanannya Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami, Bapak Jokowi bersama wakil Tuhan, berkati di dalam mereka menjalani tugas negara mereka Tuhan. Biarlah hikmat dari surga Tuhan turunkan atas mereka, kekuatan yang baru. Biarlah setiap keputusan, setiap apapun yang boleh dikeluarkan oleh pemerintahan kami, semua berasal daripada Tuhan, sehingga itu mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami, mendatangkan keamanan bagi rakyat kami ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menghancurkan segala kuasa-kuasa, segala kuasa-kuasa iblis Tuhan, yang mencoba Tuhan menyebarkan Tuhan roh ketakutan, roh kekhawatiran atas bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa daripada virus corona Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai Departemen Kesehatan, Engkau akan memakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, ilmuwan-ilmuwan Tuhan, untuk Engkau memberikan obat yang terbaik Bapa, vaksin yang terbaik Tuhan, untuk menghancurkan corona ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga para wanita Allah yang sore hari ini menyaksikan Tuhan ibadah lewat WA ini Tuhan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh waktu, oleh keadaan, oleh apapun juga Tuhan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati para wanita-wanita Allah yang ada di GBI Duta Permai Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang membawa sejarah. Jadikan kami wanita-wanita yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Menjadi tiang doa atas keluarga, atas bangsa, atas gereja kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu kami terus berdoa, berkati Tuhan. Kami menyerahkan teman-teman kami Tuhan, mereka yang di dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, bahkan mereka yang kekurangan Tuhan. Bapak, kami berdoa Engkau memberikan sembuhan Tuhan bagi mereka yang sakit, memberikan kekuatan baru bagi yang lemah Tuhan. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kepastian. Sebab itu kami terus mengandalkan Engkau. Berkati Tuhan, berkati wanita-wanita Allah Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, suami, anak-anak mereka Kau berkati, usaha pekerjaan karir bisnis mereka Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mencukupkan setiap keperluan kebutuhan kami. Engkau juga menjaga melindungi anak-anak kami, dijauhkan dari narkoba, seks bebas, LGBT, pornografi, dari Tuhan pergaulan yang bebas Tuhan. Kami tolak atas hidup anak-anak kami dalam nama Yesus. Tapi biar anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau terus beracara di sepanjang ibadah kami sore hari ini. Dan sebelum kami menerima doa berkat lewat hamba-Mu, kami akan menutupnya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat damai sejahtera sukacita melimpah menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. WBI, wow, wanita pembuat sejarah. Yes, yes, yes. Sehati melakukan pekerjaan Tuhan. GOB. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.